Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita akan melanjutkan tentang pembahasan Aqidatul Awam. Jadi untuk nazm yang kedua, setelah kemarin beliau mengucap bismillah, sekarang beliau mengucap falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Maknanya seperti kemarin kita akan membahas tentang mufradat atau per individu dari kata-kata tersebut. Yang pertama alhamdu. Alhamdu ini lughatan secara bahasa as-sana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari. Alhamdu adalah secara bahasa berupa sana atau pujian. Pujiannya itu memuji dengan menggunakan lisan 'alal jamilil ikhtiyari, dan pujian itu atas dasar kebaikan al-ikhtiyari, yang mana kebaikan itu dilakukan secara sukarela, dengan sadar ya, secara sukarela. Ma'ajihati ta'zim, kebaikan itu pujian itu disertai dengan at-ta'zim atau dengan mengagungkan Allah. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla, entah pujian itu karena diberikan berupa nikmat atau bukan. Jadi secara bahasa maknanya pujian dengan lisan, ya, memuji dengan lisan bukan dengan tindakan atas kebaikan yang dilakukan sukarela, entah karena diberikan nikmat atau tidak. Sekarang alhamdu secara syara, menurut syara, yaitu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman. Secara syara yaitu sebuah pekerjaan atau tindakan yang menunjukkan pengagungan kepada zat, ya, menunjukkan pengagungan kepada zat yang memberikan nikmat. Ya, jadi secara syara ada perbedaan sedikit, ya. Kalau alhamdulillahatan atau menurut bahasa itu sana bilisan, menggunakan lisan, akan tetapi kalau menurut syara fi'lun itu menggunakan pekerjaan, ya, tindakan yang ditujukan an ta'zimil mun'im, atas dasar mengagungkan zat yang memberikan nikmat, bisababi kaunihi mun'iman, karena beliau atau Allah adalah zat yang memberikan nikmat, walau ala ghairil hamid, meskipun kenikmatan itu tidak diberikan kepada orang yang memuji. Jadi misal saya mengatakan alhamdulillah, ya, itu termasuk pujian, meskipun pujian itu kenikmatannya bukan kepada saya. Misal tetangga saya beli mobil, itu saya mengucapkan alhamdulillah, ya, itu kan kenikmatan tidak diberikan kepada saya, tetapi kenikmatan itu tetapi pujian itu timbul karena bisa babi kaunihi munaiman, Allah zat yang memberikan nikmat, ya. Kemudian sawaun kanal fi'lu zikron bil lisan, entah tindakan itu berupa zikron bil lisan, menggunakan lisan, au mahabbatan bil janan, atau rasa cinta dalam hati, au amalan bil arkan, atau melalui tindakan. Jadi secara syara ini lebih umum, ya. Kalau secara bahasa tadi hanya lisan atau ucapan, akan tetapi kalau secara syara itu alhamdulillah bisa umum. Kita bersyukur kepada Allah itu bukan hanya menggunakan lisan, bukan hanya menggunakan ucapan, akan tetapi mahabbatan bil janan, kita dengan cara mencintai Allah bil janan, dalam hati, ya. Bagaimana kita mencintai Allah? Tentunya dengan cara kita mengikuti perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Atau yang terakhir au amalan bil arkan, atau mengamalkan menggunakan anggota badan, ya. Al arkan itu anggota badan. Jadi saat kita mungkin semisal kita melakukan jamaah, nah itu karena kita sadar bahwa Allah itu munaiman atau zat yang memberikan nikmat, maka itu juga termasuk bersyukur kepada Allah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bersyukur, ya. Kemudian lafaz selanjutnya adalah al-qadim. Al-qadim itu apa sih?
Al-qadim adalah al-maujud alladzi laisa liwujudihi ibtidaun. Al-qadim adalah zat yang wujud yang ada, yang mana tidak ada permulaannya. Jadi kalau misal saya lahir di tanggal 30 ya. 30 di tanggal 30, oh tidak bisa ya. Mohon maaf. Saya lahir di tanggal 1 bulan 1 2021 semisal. Itu kan ada tanggalnya, tanggal lahirnya itu ada. Jadi sebelum tanggal 1 Januari 2021 saya kan belum ada. Nah, Allah ini tidak ada seperti itu. Allah itu tidak ada permulaannya ya. Terus bagaimana ya? Tidak usah dipikir ya. Kemudian pokoknya kalau ada sesuatu yang sekiranya kita pikir tidak akalnya belum masuk ke logika, ya udah itu dibiarkan saja. Yang penting kita tahu bahwa Allah itu memiliki sifat qadim. Kenapa seperti itu? Saya ingat ada salah satu makalah ya, atau perkataan bahwa tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Dalam ranah berpikir itu berpikirlah tentang makhluk, jangan berpikir terlalu dalam fil khaliq, tentang Allah. Karena saat kita memikirkan tentang Allah maka fatahliku, nanti bisa rusak, bisa celaka. Karena bagaimanapun orang itu punya satu dasar pemikiran jika suatu hal itu sudah diketahui. Jika belum diketahui itu hanya sekedar hanya sekedar spekulasi ya, spekulasi. Seperti dokter itu kan ketika kita berobat kepada dokter itu pasti dia mencari penyebabnya dulu, ini sakit apa, indikatornya apa. Itu baru belum tahu penyakitnya sebenarnya diberikan obat itu karena secara umum saja ya. Itu juga sama, karena dia memang dari awal hanya ada indikator dan itu belum diketahui secara pasti. Itu pun orang yang sudah menjadi dokter ya, seorang yang sudah menjadi dokter, sudah sekolah seperti itu. Kalau kita sesuatu tentang Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau dalam Al-Quran itu dibahasakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama atau serupa dengan Allah. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kan ya nggak bisa. Kita bisa tahu Allah saat nanti kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi yang jelas Al-Qadim, kita tahu bahwa Allah itu tidak ada permulaan wujudnya. Kalau boleh dibahasakan itu tidak ada tanggal lahirnya gitu ya, karena memang tidak ada awalnya. Yang pertama selanjutnya yaitu al-awal, al-qadimil awal. Al-awal maknanya adalah qabla kulli syai'in bila bidayah. Allah itu wujud yang pertama kalinya, jadi sebelum apapun ya, karena beliaulah satu-satunya zat yang tidak ada satu-satunya zat ya yang tidak ada permulaannya. Jadi memang Allah itu mempunyai sifat al-awal. Selanjutnya al-akhir. Allah itu mempunyai sifat akhir ba'da kulli syai'in. Setelah semuanya hancur, semisal manusia itu kan semua hancur, di bumi ini juga semua hancur. Nah, Allah itu tidak. Fayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu Allah tetap kekal seperti itu. Al-baqi. Selanjutnya al-baqi maknanya ad-daim alladzi la yazul. Zat yang dawam, yang langgeng seperti itu tanpa adanya perubahan. Nah, al-baqi ini ditafsiri dengan bila tahawuli. Maknanya bila tahawul adalah bila taghayyurin, tanpa adanya perubahan. Kalau kita sebagai manusia atau hewan atau apapun lah ya, semakin bertambahnya usia itu pasti ada perubahan. Allah itu tidak ada perubahan sama sekali. Terus bagaimana ya? Tidak usah dipikirkan ya. Mending kalau kita bingung memikirkan tentang esensinya Allah, mending kita cari mie atau marung di warung gitu ya, beli kopi atau sebat lah ya, sebat. Kita lanjutkan asyarhu atau penjelasan dari nazam alhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahawuli. Makna dari nazam tersebut adalah wa abda'u aidon idofian fi ta'lifi hadhil manzumah bilhamdulillah. Sayyid Ahmad Marzuki mengawali nazam tersebut dengan lafaz alhamdulillah ya.
Jadi awal yang dimaksud itu bukan awal-awal yang memang di depan, sangat di depan itu bukan ya. Jadi awal itu kalau dalam istilahnya itu ada awal hakiki, ada awal idofi. Seperti halnya kalau kita naik bis ya, jadi yang di depan itu kan sebenarnya bukan kita sebagai penumpang tapi supir ya. Kalau kita duduk di mana sebenarnya ya bisa dikatakan depan, akan tetapi bukan memang paling depan, karena bagaimanapun paling depan itu Pak supirnya. Kita sebagai penumpang tidak bisa duduk paling depan ya. Nah, awal yang dimaksud itu awal setelah Bismillahirrahmanirrahim ya, atau nazam kedua. Nah, makna alhamdu itu bisana alallahi al-qadimi al-awwali al-akhiril baqi bil lisan. Beliau memuji Allah, memuji kepada Allah yang mempunyai sifat al-qadim, al-awwal, al-akhir, al-baqi. Pujiannya itu dilakukan dengan lisan ya, dilakukan dengan lisan. Ma'a, ini mohon maaf ya, ma'a ta'zimihi. Pujian itu disertai dengan mengagungkan Allah. Wa'tiqadi anna kulla sana'in sabitun lahu. Dan beliau meyakini, mengiktikoti bahwa setiap atau semua sana atau pujian itu sabitun lahu, dimiliki oleh Allah. Semua pujian itu permanen dimiliki oleh Allah ya. Jadi beliau memang bukan hanya mengucap, akan tetapi meyakini. Dalam nazam ini ada dua alasan yang diutarakan oleh Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Kenapa beliau juga mengawali dengan lafadz alhamdulillah, bukan hanya bismillah. Yang pertama, amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Setiap hal baik, ini seperti hadis yang kemarin ya, akan tetapi kalimatnya bukan bismillah, akan tetapi alhamdulillah. Ini memang ada dua riwayat ya. Jadi kalau bilhamdulillah ini juga ada hadisnya, kalau bismillahirrahmanirrahim itu juga ada. Nah, konsekuensinya apa? Setiap hal baik yang tidak diawali dengan bismillah atau alhamdulillah fahuwa aqta. Kemarin ditafsiri qalilu apa kemarin ya, kemarin ditafsiri naqisu wa qalilul khairi wal barokah, barokahnya kurang atau tidak sempurna. Yang kedua, adaan li haqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukrin na'ma. Yang kedua alasannya beliau mengucapkan alhamdulillah dalam bait kedua ini adalah melakukan atau mendatangkan memang haknya perkara yang patut untuk disyukuri. Nah, apa itu perkara yang patut disyukuri? Adalah kenikmatan. Kita tahu bahwa kenikmatan itu allati minha ta'lifu hadhil manzumah. Termasuk dari kenikmatan itu adalah menyusun atau mengarang nazuman ini. Jadi walhasil alhamdulillahil qadimil awali ini adalah beliau memuji kepada Allah ya. Memuji kepada Allah, tetapi pujian itu hanya menggunakan lisan ya, yang disebutkan hanya menggunakan lisan. Entah kalau yang lain saya tidak tahu ya, saya tidak tahu ya, mungkin beliau pastinya lah ya, pastinya ya, kira-kira kemungkinan besar lah beliau juga mahabbatan bil janan, cinta kepada Allah, au amalan bil arkan, atau mengamalkan syariat-syariatnya Allah ya. Kalau tidak seperti itu ya tidak mungkin lah beliau sampai sebesar ini barokahnya.